Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benyamin Murdani Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukung. Masing-masing unsur tersebut saling berhubungan secara fungsional, resiprokal atau timbal balik, dan interdependen atau saling ketergantungan. Yang kedua, apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, apa saja sistem hukum yang ada di Indonesia? Sistem hukum yang ada di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama sistem hukum Eropa atau civil law, yang kedua sistem hukum adat, dan yang ketiga sistem hukum Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja dampak dari sistem hukum yang ada? Dampak dari sistem hukum yang ada yaitu sistem hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Sistem hukum adat terbentuk dari masyarakat itu sendiri, tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Dampak dari kedua sistem hukum ini sangat besar sehingga digunakan sebagai jurisprudensi di Mahkamah Agung. Yang ketiga, apa hubungan dari sistem hukum di Indonesia? Sistem hukum Eropa atau civil law itu sangat kaku, sehingga kakunya sistem hukum Eropa ini dapat diatasi dengan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan. Apakah sistem hukum di Indonesia sudah dijalankan dengan baik? Menurut saya pribadi, hukum di Indonesia masih kurang adil dan juga masih banyak kontroversial dalam penerapannya. Dapat kita bandingkan dalam dua berita di bawah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum di Indonesia sudah sangat baik, namun pada penerapannya kerap kali terjadi ketidakadilan. Kita sebagai generasi muda tentunya harus memperhatikan dan memperbaiki hal tersebut. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.